siang, sore, dan malam kepada yang terhormat Bapak Iman Sugema dan teman-teman Ilmu Ekonomi Angkatan 55 yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Moneter. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nurul Nazira, Irina Puspa, Raihan Akbar, Nofri Aji, Vanessa Riris, dan Ergi Riyandi. Pada soal yang pertama, seperti yang dialami semua negara di dunia saat ini, efek pandemi COVID-19 sangat berat bagi perekonomian. Menurut Anda, bagaimana memodelkan pengaruh dari pandemi dalam sebuah model ekonomi makro? Tentu Anda harus mempertimbangkan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Baik, pertumbuhan ekonomi yang didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat itu bertambah. Untuk mengukur besarnya pertumbuhan ekonomi pada suatu negara atau daerah itu bisa dilihat dari produk domestik bruto atau PDB dan nilai produk domestik regional bruto atau PDRB. Menurut pendekatan pengeluaran, PDB atau PDRB adalah semua komponen pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga dalam bentuk konsumsi atau C, pengeluaran perusahaan dalam bentuk investasi atau I, pengeluaran pemerintah atau G, dan perdagangan luar negeri dalam bentuk net ekspor yaitu X-M. Biasanya dalam jangka waktu 1 tahun. Model ini biasa disebut dengan model ekonomi makro, yaitu dengan persamaan Y sama dengan C plus I plus G plus X-M. Jika kita bedah berdasarkan komponennya, yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan kurva yang di samping, pada kuartal pertama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi yang dicapai di Indonesia tercatat sebesar 2,97% year on year. Penyebab dari menurunnya pertumbuhan ekonomi ini adalah tidak lepas dari dampak penanganan penyebaran virus corona yang mulai memengaruhi semua aspek kehidupan dan kegiatan perekonomian. Komponen kedua adalah konsumsi. Hampir sekitar 60% pergerakan peningkatan kegiatan ekonomi yang biasanya disumbang oleh konsumsi swasta juga mengalami kontraksi. Perjualan retail, baik pasar tradisional maupun pasar modern juga mengalami kontraksi. Perjalanan wisata baik asing maupun domestik juga mengalami penurunan yang cukup drastis sehingga menyebabkan anjloknya konsumsi swasta. Yang ketiga adalah investasi. Pada triwulan 1 tahun 2020, realisasi investasi mencapai 210,7 triliun rupiah atau meningkat 8% dari periode yang sama tahun 2019 sebesar 195,1 triliun rupiah. Realisasi investasi ini sudah mencapai 23,8% dari target investasi tahun 2020. Komponen keempat adalah pengeluaran pemerintah. Banyaknya sektor ekonomi yang terdampak COVID-19 menyebabkan pemerintah melakukan perubahan target penerimaan maupun belanja dalam APBN 2020. Data menunjukkan bahwa hingga Desember 2020, defisit APBN setara dengan minus 6,09% dari PDB Indonesia. Belanja negara menjadi motor penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Belanja dan insentif dirancang responsif dan ditargetkan untuk mendukung kebutuhan kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat melalui program PEN. Komponen terakhir yaitu perdagangan luar negeri. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Cina, yang mana pada saat adanya virus COVID-19 yang muncul di Cina membuat pertumbuhan ekonomi Cina menurun dan otomatis pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan menurun. Pembatasan ekspor impor dari atau ke Cina dan banyaknya perusahaan dan pabrik yang tutup membuat perekonomian Cina terganggu. Mengingat Cina adalah salah satu negara di dunia yang perekonomiannya sangat berpengaruh, maka hal ini berdampak pada perekonomian negara lain, salah satunya adalah Indonesia sebagai mitra dagangnya. Indonesia adalah salah satu negara yang bergantung pada harga komoditas, dikarenakan sektor ini berkontribusi pada pertumbuhan PDB melalui konsumsi, investasi, dan ekspor impor yang komponen pada ekonomi makro tadi. Sejak awal tahun 2020, indeks komoditas S&P CSGI yang merupakan indeks pasar yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk investasi di pasar komoditas telah mengalami tren penurunan dan anjlok lebih dari 45% seiringan dengan memburuknya kasus COVID-19 ini.
Kemungkinan dampak dari adanya masalah tersebut terhadap Indonesia adalah dapat mengganggu rantai pasokan global yang memicu terjadinya inflasi sehingga dapat berpotensi terjadinya supply shock. Implikasi dari adanya supply shock, selain melemahnya ekonomi, dari sisi penawaran agregat juga bisa memicu adanya stagflasi, di mana kondisi ini terjadi ketika kenaikan harga disertai penurunan produksi yang bisa membuat ekonomi sangat terpukul. Nah, jika hal ini benar-benar terjadi pada perekonomian saat pandemi, Indonesia harus melanjutkan ekspansi dengan menggunakan beberapa instrumen kebijakan moneter dan fiskal untuk dapat meredakan fenomena supply shock serta menstimulus perekonomian ke arah kondisi yang lebih baik, sebagaimana dapat diilustrasikan melalui pendekatan kurva permintaan dan penawaran agregat dalam beberapa skenario intervensi kebijakan yang bisa dilakukan. Berikut adalah kurva skenario intervensi kebijakan jangka pendek dan kurva skenario intervensi kebijakan jangka panjang dengan beberapa asumsi, yaitu yang pertama, kondisi mula-mula berada di titik B. Saat wabah berlangsung lama, permintaan agregat saat ini dalam batas kondisi yang normal, namun disertai kelangkaan dan implikasinya adalah kenaikan harga disertai penurunan output atau stagflasi. Asumsi kedua adalah konsumsi penawaran agregat jangka panjang atau LRAS konstan. Nah, intervensi kebijakan pemerintah yang bisa dilakukan pada jangka pendek, yang pertama, meningkatkan pengeluaran pemerintah, terutama berkaitan dengan bantuan pangan non-tunai, program PKH, dan lain-lain, dalam bentuk kebijakan kontrasiklus. Yang kedua, menurunkan tingkat suku bunga acuan. Pengaruhnya terhadap kurva permintaan agregat bergeser ke kanan dari AD1 ke AD2. Potensi dampaknya, yang pertama, output akan kembali ke level natural dari Y2 ke YN, sehingga tingkat pengangguran kembali pada kondisi full employment dalam jangka panjang. Yang kedua, mendorong kebijakan ekonomi masyarakat, namun tidak cukup efektif ketika terjadi ketidakpastian ekonomi seperti saat pandemi ini. Intervensi kebijakan pemerintah dalam jangka panjang yaitu mencari sumber bahan baku dari negara lain yang lebih mampu menyediakan pasokan dibanding Cina, ataupun menggantikannya dengan pasokan lokal dalam bentuk kebijakan supply side. Dampaknya terhadap kurva, yaitu kurva penawaran agregat jangka panjang akan bergeser ke kanan dari LRAS1 ke LRAS2. Potensi dampak yang terjadi ada 3. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja meningkat sehingga tingkat produksi dalam negeri akan naik melalui substitusi impor dari Y1 ke YN. Yang kedua, tingkat harga akan kembali turun, dan yang terakhir, mendorong investasi pemerintah pada sektor infrastruktur. Berikut penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Raihan. Oke, terima kasih Saudari Vanessa. Selanjutnya saya akan membahas pertanyaan nomor 2 dengan pertanyaan dengan dua fungsi demand for money yang berbeda, seperti pada soal individual nomor 1, bagaimana Anda mendesain kebijakan moneter jika yang pertama kalau money sebagai intermediate target, dan yang kedua kalau nominal interest rate sebagai intermediate target. Nah, pada poin yang pertama, kalau money sebagai intermediate target, kebijakan moneter yang dapat dirumuskan jika money sebagai intermediate target yang kita asumsikan terjadi pada saat pandemi COVID-19, maka hal ini akan mengakibatkan nilai Y atau nilai output real mengalami penurunan. Sehingga di sini pemerintah mengambil kebijakan intervensi dengan melakukan kebijakan ekspansi. Melalui kebijakan tersebut, maka money supply mengalami kenaikan melalui pembelian surat berharga, sehingga kurva LM akan bergeser ke kanan bawah, akibatnya nilai Y mengalami kenaikan. Pada poin yang kedua, kalau nominal interest rate sebagai intermediate target, nah kebijakan moneter yang dapat dirumuskan di kala pandemi dengan interest rate sebagai intermediate target, maka hal ini akan mengakibatkan nilai Y atau nilai output real mengalami penurunan. Maka pemerintah akan mengambil kebijakan ekspansi pemerintah sehingga interest rate akan turun. Interest rate turun, maka money supply naik. Money supply naik mengakibatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan meningkat sehingga investasi akan mengalami kenaikan.
Dengan meningkatnya investasi, maka di sini diharapkan dapat membuka pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Sehingga pada kurva LM akan bergeser ke kanan bawah yang mengakibatkan nilai Y akan mengalami kenaikan. Nah, pada kurva kenaikan money supply atau penurunan dari demand for money akan mengakibatkan kurva LM bergeser ke kanan bawah. Pada kenaikan real interest rate akan mengakibatkan peningkatan pada real income sepanjang kurva LM. Nah, selanjutnya nomor 3 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nofri. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3 dengan pertanyaan mana yang lebih memungkinkan untuk dicapai oleh otoritas moneter, price sebagai target atau output sebagai target. Yang pertama yaitu price sebagai target adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga. Dalam jangka pendek, harga-harga bersifat kaku atau teori Keynes dan bersifat fleksibel dalam jangka panjang, teori klasik. Pada jangka pendek, kurva penawaran agregat atau SRAS berbentuk horizontal, sedangkan pada jangka panjang, tingkat output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja serta kesediaan teknologi. Seperti gambar yang terlihat, tingkat output tidak tergantung pada tingkat harga atau kurva penawaran agregat jangka panjang, maka berbentuk vertikal. Produk di tingkat ini menunjukkan posisi pada kesempatan kerja penuh. Selanjutnya yaitu output sebagai target. Adanya wabah COVID-19 ini dalam jangka pendek menyebabkan adanya panic buying, sehingga output naik. Pada jangka pendek ini, penurunan jumlah uang beredar atau JUB menyebabkan terjadinya pergeseran equilibrium pada tingkat output yang lebih rendah. Dalam jangka panjang, output nilai kembali ke titik awal karena ada anggapan bahwa kondisi sudah berada pada full employment, efisiensi produksi, dan adanya kemampuan masyarakat untuk beradaptasi. Jumlah uang tingkat harga, tetapi tidak menyebabkan penurunan pada tingkat output. Selanjutnya, yaitu otoritas moneter. COVID-19 ini menyebabkan guncangan permintaan dan penawaran bagi perekonomian. Dari sisi permintaan, perlambatan ekonomi Tiongkok dan global akan berdampak pada perekonomian Indonesia melalui penurunan harga komoditas dan permintaan barang tambang. Untuk sisi penawaran sendiri, terganggunya perekonomian Tiongkok akan menyebabkan kekurangan suku cadang dan komponen serta barang modal yang dibutuhkan oleh banyak negara seperti Indonesia. Fluktuasi ekonomi terjadi akibat perubahan pada permintaan agregat atau AD dan penawaran agregat AS. Perubahan yang terjadi pada kurva AD dan AS disebut dengan guncangan atau shock sebagai terhadap perekonomian. Kebijakan stabilitaslah yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi tekanan pada guncangan tersebut. Kebijakan untuk melakukan stabilitas ini dapat ditempuh melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Namun, pemerintah Indonesia menyerukan social distancing seperti yang kita ketahui, yang akan berdampak pada aktivitas ekonomi yang mengharuskan karyawan tidak hadir secara fisik di tempat kerja. Ini akan menyebabkan penurunan permintaan dan gangguan produksi. Jika produksi dan permintaan terganggu karena social distancing, maka stimulus fiskal dan ekspansi moneter yang yang bertujuan untuk memperkuat permintaan agregat tidak akan efektif sepenuhnya. Hanya setelah wabah terkendali, jarak sosial berakhir atau social distancing sudah tidak terlaksana atau tidak berlaku, maka stimulus fiskal standar dan kebijakan moneter dapat digunakan untuk mendukung permintaan agregat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Saya akan menjelaskan soal nomor 4 yang berbunyi apa yang terjadi seandainya marginal propensity to consume itu turun sebagai bentuk terjadinya penurunan consumer confidence dan tunjukkan bahwa ada alternatif lain untuk memodelkan terjadinya penurunan consumer confidence.
Lalu, apakah penting untuk mempertahankan consumer confidence? Jadi, sebelum kita menjawab soal ini, kita harus mengetahui dulu apa arti atau definisi dari consumer confidence itu sendiri. Consumer confidence itu merupakan tingkat kepercayaan konsumen. Consumer confidence juga merupakan indikator yang mengukur tingkat optimisme konsumen terhadap performa perekonomian. Consumer confidence ini merupakan variabel yang penting. Kenapa? Karena memiliki efek langsung terhadap konsumsi. Jadi, terjadinya penurunan consumer confidence itu berdampak pada peningkatan savings karena konsumsinya akan turun. Lalu, consumer confidence jika mengalami penurunan, maka marginal propensity to consume akan mengalami penurunan juga dikarenakan masyarakat memilih untuk savings sehingga MPS-nya meningkat. Nah, jika memilih untuk savings, menyebabkan konsumsi itu menurun dan diiringi dengan penurunan GDP atau output itu sendiri, yang bisa dijelaskan pada rumus Y sama dengan C plus I plus G plus NX dengan fungsi C adalah C0 plus MPC YD atau konsumsi autonomus. Nah, consumer confidence ini bisa dijelaskan dari kejadian resesi atau pengangguran. Jika resesi dan pengangguran ini tinggi, akan mengakibatkan penurunan MPC dikarenakan masyarakat itu memilih delay untuk spend decision. Lalu, apakah ada alternatif lain untuk memodelkan terjadinya penurunan consumer confidence? Ada dengan kurva ISLM. Di sini terlihat kurva 1 dan kurva 2. Nah, berdasarkan kurva ISLM di atas, pada kurva 1, penurunan atau shock pada consumer confidence itu tidak mengubah money supply maupun money demand dan investasi, karena ditandai dengan tidak berubahnya interest rate dan output. Jadi di sini interest rate dan output itu berada pada titik atau tingkat original, sehingga equilibriumnya ada di titik A. Namun, jika di kurva 1 ini, jika di titik original, jika terjadi shock pada consumer confidence, itu berdampak pada peningkatan private savings yang diikuti oleh peningkatan savings secara keseluruhan. Lalu, jika kita pindah lihat ke kurva 2, penurunan atau shock pada consumer confidence ini mengakibatkan penurunan output dan interest rate seperti pada kondisi resesi. Kita ketahui bahwa kurva IS-nya ini pindah ke kiri atau bergeser ke kiri sehingga menyebabkan interest rate dan output itu berkurang. Nah, jika kita ketahui, sangatlah penting untuk mempertahankan consumer confidence karena dengan mempertahankan ataupun cenderung meningkatkan consumer confidence di Indonesia, maka akan terjadi deep reform secara struktural dari perekonomian Indonesia. Nah, jika masyarakat ini memiliki consumer confidence yang tinggi atau tingkat kepercayaan terhadap perekonomian tinggi, maka masyarakat akan cenderung untuk meningkatkan konsumsi. Nah, dengan adanya kepercayaan pasar domestik yang kuat, ditunjukkan dengan harapan masa depan yang positif, turut menjadi stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam mempertahankan dan mempercepat momentum pertumbuhan. Sekian penjelasan saya dari soal nomor 4. Kepada Saudara Ergi, dipersilahkan. Oke, terima kasih Saudari Iren atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan soal nomor 5 terkait bagaimana kalau expected inflation mengalami kenaikan atau penurunan, serta tunjukkan perbedaan pengaruhnya terhadap keseimbangan umum. Apabila expected inflation terjadi kenaikan, maka sangat memungkinkan terjadinya keadaan di masyarakat mulai sadar bahwa ada inflasi. Orang-orang mulai mengharapkan kenaikan harga. Kasnya tetap akan digunakan untuk membeli barang-barang, karena mereka berusaha untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan seandainya mereka memegang uang kas. Dari sisi masyarakat, secara keseluruhan hal ini berarti adanya kenaikan permintaan akan barang dan jasa. Akibat selanjutnya adalah kenaikan harga barang dan jasa tersebut. Bila masyarakat mengharapkan harga untuk naik di masa akan datang sebesar inflasi pada bulan yang lalu, maka kenaikan jumlah uang beredar akan sepenuhnya diterjemahkan menjadi kenaikan permintaan akan barang dan jasa. Hal ini berpengaruh sekali terhadap keseimbangan umum, karena terjadinya inflasi permintaan berlebih untuk barang dan jasa diabadikan dan keseimbangan umum tidak pernah terjadi. Meskipun kenaikan tingkat harga biasanya cenderung membersihkan pasar, ini tidak terjadi jika permintaan terus meningkat secepat harga naik. Pada akhirnya,
inflasi permintaan berlebih yang tidak didukung oleh pasokan uang yang meningkat harus berakhir. Selanjutnya, apabila expected inflation terjadi penurunan, maka sangat memungkinkan terjadinya keadaan di masyarakat belum mengharapkan harga-harga untuk naik pada bulan-bulan mendatang. Sehingga sebagian besar dari penambahan jumlah uang beredar akan diterima oleh masyarakat untuk menambah likuiditasnya, yaitu untuk menambah uang kas yang disimpannya. Ini berarti bahwa sebagian besar dari kenaikan jumlah uang tersebut tidak dibelanjakannya untuk membeli barang. Dengan demikian, tidak ada kenaikan permintaan yang berarti terhadap barang dan jasa. Jadi tidak ada kenaikan harga barang. Hal ini berpengaruh sekali terhadap keseimbangan umum, karena orang akan menyimpan uangnya ketika tingkat bunga bank lebih tinggi daripada keuntungan menggunakannya untuk kegiatan usaha. Jadi, peningkatan tingkat bunga akan menurunkan permintaan terhadap uang kas, ceteris paribus. Posisi kurva permintaan uang dapat bergeser karena perubahan tingkat pendapatan dan kekayaan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat kurva berikut. Nah, dari posisi kurva tersebut dapat dilihat bahwa jika pendapatan atau kekayaan masyarakat meningkat, maka kurva permintaan uang bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika kurva permintaan uang akan bergeser ke kiri ketika pendapatan atau kekayaan masyarakat turun. Mungkin sekian penjelasan saya dari nomor 5. Nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurul Nazira. Kepada Nurul Nazira, dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudara Ergi. Selanjutnya, saya Nurul Nazira akan melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 6 dan nomor 7. Soal nomor 6. Apakah keringanan pajak diperlukan untuk mengurangi dampak COVID-19? Dilema apa yang terjadi? Sesuai dengan kurva kebijakan fiskal ekspansif di samping, dengan memberikan keringanan pajak pada pelaku usaha akan mendorong perekonomian di saat pertumbuhan ekonomi sangat lambat karena COVID-19 ini. Salah satunya dengan meringankan pajak. Dengan ini, pemerintah berharap bahwa konsumen atau masyarakat lebih banyak membelanjakan uangnya. Perlu diperhatikan, dengan meringankan pajak itu berarti meningkatkan jumlah uang yang beredar dan meningkatkan inflasi. Selanjutnya, soal nomor 7. Apakah perbaikan iklim investasi memiliki relevansi dalam mengurangi dampak COVID-19? Sesuai dengan rumus yang tertera pada PPT, yaitu di mana pendapatan nasional sama dengan agregat expenditure, di mana agregat expenditure sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX. Berdasarkan rumus ini, perbaikan iklim investasi akan memperbanyak jumlah investasi yang ada di Indonesia. Hal ini akan membuka lapangan pekerjaan baru sehingga akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Berikut merupakan hasil pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Moneter dari kelompok 6. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat bertanya pada kolom komentar. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.